Shalom saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh merupakan anugerah Tuhan sehingga kita bisa hari ini kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Markus 9 ayat 42 sampai ke 50. Saudara tentu pernah mendengar yang namanya penyakit kanker ataupun tumor. Penyakit ini tidak lagi asing bagi kita. Saya sendiri sudah sering melihat beberapa jemaat yang saya besuk menderita penyakit kanker ataupun tumor. Saudara, penyakit kanker ataupun tumor bukanlah penyakit yang mudah. Tidak sedikit orang yang menderita penyakit ini harus mengalami kematian. Hal ini sering terjadi karena sel kanker atau sel tumor dari satu bagian tubuh menjalar ke bagian tubuh yang lainnya. Maka dari itu dokter juga sering kali memberikan penanganan medis, yaitu melakukan pembedahan supaya sel kanker ini tidak menjalar dan berhenti di sana. Pembedahan ini kita kenal dengan istilah operasi. Tindakan ekstrim operasi diperlukan untuk menyelamatkan nyawa dari si pasien. Hal yang serupa sebenarnya bisa kita temukan saudara di dalam bagian firman Tuhan yang hari ini kita renungkan. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus menyuruh para murid melakukan satu tindakan yang ekstrim supaya mereka bisa tetap hidup. Di ayat 43, 45, dan 47, Tuhan Yesus mengatakan mereka harus melakukan tindakan operasi yang dilakukan supaya para murid bisa hidup dan tidak masuk kepada kematian kekal. Tuhan Yesus berkata di ayat 43, 45, dan 47 demikian. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Karena lebih baik engkau kehilangan satu tangan, satu kaki, satu mata, daripada dengan tubuh yang utuh, engkau masuk kepada kematian kekal. Saudara, perkataan yang Tuhan Yesus sampaikan ini begitu ekstrim. Namun yang Tuhan Yesus maksudkan di sini bukan secara literal kita memotong tangan, memotong kaki, atau mencungkil mata kita jika itu menyesatkan kita. Yang Tuhan Yesus maksudkan di sini adalah Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa hidup sebagai murid-Nya, hidup sebagai murid Kristus adalah hidup yang tidak lagi membiarkan diri mengikuti dosa. Hidup yang tidak lagi membiarkan diri mengikuti keinginan dosa. Maka dari itu sebagai murid Kristus kita harus mengambil satu tindakan ekstrim. Tindakan ekstrim yang memisahkan diri kita dengan dosa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melakukan operasi spiritual yang radikal supaya dosa tidak mengikat kita dan membawa kita kepada kematian kekal. Di mana kematian kekal itu digambarkan di dalam bagian ini adalah ada ulat yang tidak pernah mati dan juga ada api yang tidak pernah padam. Kematian kekal itu berbicara tentang neraka yang kita kenal. Bapak Ibu Saudara, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, apa yang bisa kita pelajari? Kita bisa belajar bahwa hidup sebagai murid Tuhan seharusnya kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita bisa belajar bahwa kita tidak lagi membiarkan tangan kita melakukan perbuatan yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Kita tidak lagi membiarkan kaki kita melangkah ke tempat yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan kita tidak lagi membiarkan mata kita melihat kepada apa yang jahat di mata Tuhan. Kita belajar untuk menjalani hidup sebagai murid yang sungguh benar dan diperkenan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini memang tidak mudah. Namun percayalah, Tuhan yang menghendaki kita untuk hidup benar dan berkenan, Tuhan juga yang akan menolong kita untuk menjalani proses hidup yang berkenan di hadapannya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh bersyukur bahwa kami boleh hidup di dalam Tuhan. Kami boleh diselamatkan di dalam Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Engkau boleh menolong kami untuk setiap hari dikuduskan di dalam Engkau. Supaya mata kami
tangan kami, kaki kami, dan hidup kami hidup berkenan di hadapan Engkau. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Amin. Bagaikan bencana siap dibentang,